Suara gue jelas gak? Jelas. Suara-suara kayak dari lain-lain di sekitar ruangan gue kedengeran gak apa suara gue dong? Kadang kedengeran sih yang lain. Iya si Sepul nih, berisik nih dia. Oke, kita mulai ya. Oke, pertama kita belajar tentang order block. Sebelum itu gue pengen ngasih disclaimer ya. Mentoring malam ini kita bahas dari pengenalan POI untuk titik entry yang bagus. Dan bagaimana kita memilih beberapa cara tahu bahwa order block tersebut bisa kita pakai atau enggak, yang nggak bisa kita pakai gitu. Setelah itu kita bahas, setelah order block ini kita bahas tentang cara kalian tahu apa itu market structure ya, yang berfungsi itu biar kalian bisa ngelakuin hari ini atau enggak pada saat itu juga buat antara entry buy atau sell gitu yang bagus. Nah, habis itu kalau kalian udah belajar tentang mentoring pertama ini, jangan langsung 100% kalian bisa gitu. Wah, gue udah belajar nih tentang order block sama market structure, langsung terapin lah. Udah pasti bisa gitu profit. Nah, saran gue tuh jangan langsung 100% percaya gitu. Karena ada materi selanjutnya yang harus kalian pahami. Ya, bukan ini doang yang biasa gue pakai. Karena ada beberapa materi selanjutnya yang harus kalian tahu juga. Oke, kalau buat yang udah tahu bebas mau belajar lagi atau enggak masih pengen ngedengerin gue mentoring kali ini, bebas, itu terserah kalian. Oke, pertama, order block itu apa? Order block merupakan area potensial untuk kita entry maupun buy atau sell. Nah, biasanya market setelah melakukan kenaikan, biasanya kan ninggalin order block. Bahkan setiap market ngelakuin kenaikan tersebut karena hit order block gitu. Dan sebaliknya kalau buat sell juga sama aja. Nah, cara kita tahu order block yang udah ketinggal dan order block yang bisa kita entry, itu kayak apa? Nanti bakal kita bahas. Pertama kita tuh harus tahu order block itu seperti apa. Sebagian dari kalian udah paham tentang order block atau ada yang belum? Nah, dari order block ini kita harus tahu ada salah satu order block itu doang yang gue pakai dibandingkan cuman order block biasa aja, yaitu namanya order block gue bilang strong. Order block strong itu biasanya lebih di respect sama market dibandingkan yang biasa aja. Nah, kalian harus tahu perbedaannya. Nih, kalau order block strong itu gue kasih tahu yang A ini order block strong, sedangkan yang B itu biasa aja. Dan ini yang B biasa aja, dan yang ini yang A yang strong. Ya. Pertama, order block itu wajib valid ketika ada namanya FVG. Ini namanya FVG, yaitu gap antara 3 candle dari wick-nya kita garisin. Nah, tengah-tengahnya pada body ini itu namanya FVG di sini. Terus candle order block-nya itu yang mana? Yang terdekat dengan FVG tersebut. Itu di sini. Ya. Nah, ini namanya candle order block atau kita bisa bilang OB. Nah, ini OB strong. Kenapa OB strong? Karena candle OB-nya ini di sweep oleh candle kiri. Ya, itu bisa dibilang sama gue pribadi OB strong. Karena di sweep oleh candle kiri. Sweep wick atau dia mau sweep ke bodinya juga. Body candle. Bebas, yang intinya di sweep oleh candle kirinya. Ya, jadi ini adalah candle OB-nya. Ini adalah FVG-nya. Kalau hal seperti ini, apakah ini juga kan FVG? Apakah ini juga candle OB? Atau kita pakai yang ini? Kan ini ada FVG juga. Jawabannya, kalau gue pribadi, kalau lebih hal seperti ini, gue lebih ngambil yang lebih bawah. Dan sebaliknya kalau yang buat sell ya, yaitu yang paling atas, yang penting
kalau kalian tandin itu palit, ada FVG, dan ada candle OB-nya. Lebih bagus juga di sweep kayak gini. Ya. Dan perbandingan dengan order block biasa aja, yaitu ya dia gak di sweep oleh candle kirinya. Ini yang weak candle OB tersebut. Gak di sweep. Ya, gak di sweep ke body ataupun ke wick yang ini. Dan ini juga sama aja, ini candle OB-nya, ini FVG, dan ini gak di sweep. Bukan berarti gue ngomong kayak gini, kalian mikirnya wah berarti harus selalu market itu ngehit OB strong ini. Nah, terkadang market juga hit juga OB biasa seperti ini. Ya, gak selalu OB strong. Nanti bakal kita bahas juga. Tapi sejauh ini kalau setiap gue pakai entry itu gue mantaunya model OB strong yang ini. Ya, yang seperti ini. Dibandingkan OB yang biasa. Oke, sejauh ini ada pertanyaan Kak tentang identifikasi order block? Apa udah paham? Tanya aja, jangan ragu-ragu. Kalau OB buy LL. Kalau Ya. OB buy berarti candle yang biru itu si wick-nya agak di atas kan Yang mana? daripada yang putih. Ini kan OB-nya. Iya. Yang biru itu kan Nah, Ya. yang birunya itu si wick-nya ada agak di atas kan? Yang high ini Atau enggak yang kiri coba L yang kiri. atau yang Geser ini? kiri sebelahnya. Bukan, gambar yang sebelahnya. Yang B. Nah itu. Yang ini. Nah, ini kan bisa dibilang kan yang B warna birunya kan si wick-nya lebih ke bawah daripada yang warna putih. Putih. Ini ya. Kalau yang bagus berarti kan si wick yang yang wick ini. putih ini lebih pendek. Oh ya. Di sweep sama aja kayak yang ini. Ini lebih panjang. Itu kan Ya. maksudnya ya, yang Iya, bagus. di sweep. Ya intinya Oh. yang OB-nya itu di sweep oleh candle kirinya. Yang lain ada yang Terus ada FVG-nya. Ya FVG. Kalau gak ada FVG ya bukan kalau sweepnya terlalu panjang gimana Bang El? Oke. Sweepnya terlalu panjang, misalnya seperti ini. Sama aja sih. OB juga. Oke. Yang lain ada yang nanya? Lanjut. Lanjut ya. Ya kalau pengen lihat contoh buat banyak hasil entry gue sebenarnya banyak, cuman ini ya salah satunya. Jadi kenapa nanti harus kalian tahu, ini kan OB yang gue entry. Ini OB yang gue entry. Di sini juga OB strong. Nih, ini juga OB strong. Kenapa gue abain OB ini dibandingkan pilih yang ini? Nanti kalian juga harus tahu lah. Setelah nanti kita bahas ke depannya. Ya. Oke, lanjut. Time frame analisa. Terutama ketika kalian analisa itu bingung. Karena banyak POI pasti yang terlihat di time frame tertentu. Nah, maka dari itu gue saranin ketika kalian analisa itu menggunakan dari high time frame dulu baru ke low time frame. Sebenarnya itu ada dua tipe. Pertama, untuk bentar gue gambarin HTF to LTF. Pertama itu kita bahas ya tentang caranya namanya konfirmasi. Terus yang kedua HTF to LTF. Ada namanya penyempurnaan. POI itu apa? Yang kita pakai seperti namanya order block, nanti bahkan kita kalau udah pelajarin Malaysian SNR atau Alchemist seperti support resistance, SBR, RBS seperti itu namanya POI. Jadi ketika
Temprem analisa ini maksud gue dari high temprem to low temprem ini ada 2 tipe ya. Ada 2. Pertama kita bahas dulu yang tentang namanya konfirmasi itu apa. Nanti setelah kita pelajarin order block, baru kita namanya belajar hal ini ya. Nanti di slide selanjutnya. Nah, konfirmasi tentang high temprem ke low temprem analisanya. Jadi ketika ada POI di high temprem seperti ada OB di H1, high temprem itu seperti H1 dan H4 gitu. Itu namanya high temprem kayak daily. Nah, sedangkan low temprem itu dari temprem M30 ke bawah. Nah, jadi ketika market ngelakuin kenaikan lalu hit OB sell pada H1. Nih, seperti ini. Di sini terbentuk ada OB H1 gitu. OB ini H1. Lalu market melakukan kenaikan. Nah, maksud dari high temprem ke low temprem konfirmasi. Ketika hit H1 ini, kita harus menentukan konfirmasi terlebih dahulu, lalu kita entry di sini untuk sell. Nah, itu tipe pertama. Nanti kita bahas tentang apa itu struktur market ini namanya di konfirmasi ini. Lalu yang kedua, analisa high temprem to low temprem dalam penyempurnaan POI. Contoh, sebentar kita hapus dulu. Kita menandai POI yang sudah terjadi misalnya. POI ini ngebentuk OB strong karena hit FVG. Ya, jadi penyebab dia kebentuk OB karena ada sebab, karena hit FVG di sini. Ini kebentuk OB strong. Nah, ini kita lihat itu contohnya di temprem H1. Ketika kalian ingin sell lagi di OB tersebut, di OB yang ini, kita harus melakukan penyempurnaan POI. Maksudnya apa? Bayangin, ini temprem H1. Zonanya ini, OB-nya ini gede gitu. Kalian pengen nge-sell di zona sekitar 100 pip masa. Kita tuh butuh buat, ya saran gue buat pemula itu, ketika ngelakuin setup entry, gue pribadi belajarnya awalnya tuh usahain kalian pakai 20 pip SL-nya ya. Lot itu bebas, tergantung dari plan dari modal kalian sendiri. Lot bebas, tapi saran SL yang gue saranin ketika kalian pengen belajar antara 20 pip, atau kalau kalian pengen lebih ya terserah lah, atau maksimal juga 30 pip lah, jangan terlalu banyak juga. Tapi kalau sekiranya udah mahir banget gitu, baru kalian bisa pakai SL 10 pip kayak orang-orang tuh yang udah bisa gitu. Tapi kalau baru belajar banget, usahain jangan pakai SL tipis, karena ngaruh banget nanti kalau kalian kena SL Hunter. Bahkan gue sendiri aja sampai sekarang masih suka kena SL Hunter ya. Jadi balik lagi tentang penyempurnaan POI. Itu untuk mengurangi SL kalian gitu dari zonanya yang segede ini. Fungsinya apa contoh? OBH1 ketika kalian tandain di sini. Bentar gue hapus lo lebih rapi. OBH1. Ketika kalian tandain nih OBH1 tersebut, lalu kalian pindah temprem ke temprem bawahnya yang gue sebutin tadi, ke low temprem, HTF to low temprem. Itu temprem ke M30. Di M30 ini, di OBH1 tadi itu ada apa? Gitu. Di OBH1 ini, di M30 ini, areanya itu ada apa? Kita cek di M30. Ternyata gak ada apa-apa. Gitu. Maksudnya gak ada apa-apa itu seperti apa? Seperti ada pola strong high yang bakal kita pelajari nanti, atau enggak OB strong juga. Tapi ibaratkan ngecilin zona yang dari bawah ini ke tengah-tengah gitu. Ngecilin zonanya yang dari paling low ini, yang dari sini ke agak tengahan. Jadi seperti itu. Misalnya di M30 ini udah ngurangin setengahnya, jadi setengah dari OB yang ini. Di M30 ada OB strongnya di area setengahnya gitu. Nah, lalu kita cek lagi ke temprem M15. M15 gak ada apa-apa gitu, cuman sama atau gak sama aja kayak M30. Kita cek lagi ke M5, kita cek lagi ke M1. Sekiranya kalau ada POI
di M5 atau M1 kita pakai di POI tersebut, pasti zona OB-nya itu gak lebih dari 20 pip. Pasti rata-rata itu 20 pip. Ya. Mungkin kita cek di market ya. Sebenarnya banyak hal yang terjadi ini kemarin-kemarin. Cuman ya gue juga udah lupa. Atau bentar gue cek dulu di time frame sekarang ya. Bentar. Apakah di sini ada? Bentar. Buat contoh. Kelihatan gak ini kotak gue di kalian? Yang gue kotakin. Kelihatan ya? Bentar. Kita OB H1 contoh. M30. Nah, di M30 ini gak ada OB strong, tapi ada namanya OB biasa kan ini guys, yang gue jelasin tadi. Ada OB tapi OB biasa. Bentar ya, gue potong aja biar gak ribet. Beresin aja dulu. M15 sama juga. Soal ini gue mentoringnya buat ke yang chart ini gue gak prepare. Aduh, nge-lag lagi. Kok nggak gini guys? Apa gak bisa ya? Udah max gitu. Coba cek lagi deh. BTC mungkin atau di sini. Sorry ya nunggu bentar. Kok nge-lag sih? Patah-patah gak mentoringnya di kalian? Tes. Aman. Lancar. Oke, ini gue bahas tentang yang konfirmasi gitu. Nanti aja deh konfirmasi. Ini tuh tentang yang OB dulu. Udah nemu. Contoh aja ya. Contoh ya guys, di sini kelihatan kan ada OB strong di H1. Ya, OB strong di H1. Lalu di hit. Kelihatan nggak apa gambarnya gak jelas di kalian? Kelihatan. Kelihatan. Di hit. Kan ini areanya gede, gak mungkin kalian dari wick sini ke bawah. Pasti berapa pip nih zonanya? 100 pip ada 80 pip. Jadi kan kita maksud gue tentang high time frame to low time frame. Jadi pengurangan POI. Pengurangan POI. Itu misalnya POI-nya gede gitu. Kita semaksimal mungkin buat kurangin resiko itu biar hitnya, plottingnya gak besar gitu. Kan kita tuh cuman bisa analisa. Cek dulu ke M30 tadi maksud gue. Di M30 dari zona yang segini ya kan. Dari zona yang segede ini kita kurangin. Kalian ngelihat apa di sini?
Ada namanya OB strong juga. Order block. Ya, order block juga OB strong. Yang ini. Jadi bisa kita kurangin lah segini ya. Nah, yang tanda yang tadi bisa kita hapus. Kita DM30 udah punya area segini. Lalu kita bisa kira-kira gitu, ada POI lagi gak sekiranya harganya itu ngelakuin mantulnya itu lebih perfect gitu, sniper. Sebenarnya kalau gak sniper, yang penting profit, tapi asalkan SL-nya gak gede gitu, maksud gue. Yang penting profit, asalkan gak sniper gak apa-apa, yang penting profit. Nah itu gimana caranya? Kayak gini, kita gunain lagi kayak yang 15. Di M15, kita tuh cuman punya OB biasa ya di sini. Ya. Atau kalau sebenarnya ini tuh kalau kalian udah belajar Malaysian SNR nanti ada namanya nih POI high probability. Ada QM, ada Quasimodo. Tapi karena kita sekarang bahasnya order block ya, makanya yang gue bilang tadi disclaimer di awal. Kalau kalian baru belajar tentang ini jangan langsung 100% karena kalian ada materi-materi selanjutnya yang harus kalian ketahui. Contohnya kayak gini ada QM gitu, Quasimodo, SNR high probability. Lalu kita cek ke M5. Di M5 tuh kita punya order block strong. Nge-lag ya guys? Nge-lag ya? Kalau gak salah, karena trading PW itu kadang itu gak akurat sama Agnes ya di MetaTrader 5. Jadi kadang di trading PW-nya gak hit, di MT5 hit. Kadang di trading PW-nya hit, kagak hit, di MT5-nya hit. Kadang di trading PW-nya hit, di MT5 kagak hit gitu. Nah contohnya di sini, seingat gua order block yang ini tuh kena tipis banget tuh harganya. Tapi kalau di MT5 tuh kena di sini nih sama di sini. Ketika dia melakukan pemantulan. Itu tuh kena. Jadi kita bisa gunain tadinya segede itu jadi kurang lagi jadi segini. Kita tuh kagak langsung sampai ke low-nya ini, tapi pakai di zona OB yang ini SL-nya gitu. Jaraknya itu dari ke sini ke sini. Nah, itu kita pakai. Jadi gak langsung sampai ke low-nya ini karena OB-nya cuman segini doang. Ketika kita ngelakuin penyempurnaan itu. Seperti itu guys. Jadi yang tadinya OB-nya sampai high sini, kita kurangin jadi seperti ini. Nah, masalah tentang hit atau enggak itu urusan belakangan. Asalkan kita udah coba analisa semaksimal mungkin, berpikir bahwa di harga tersebut, di area tersebut, kita kurangin akan melakukan pemantulan. Ya, karena belajar juga butuh waktu, jadi kalian jangan mikir, wah cepat juga nih gue harus belajar cepat bisa gitu. Karena butuh waktu juga buat pemahaman di market. Karena kondisi market setiap saat itu berbeda-beda. Kadang gak ngebentuk POI, kalau kalian maksa entry itu lebih baik skip aja. Ya. Contoh, setelah hit ya. Ini lakuin pemantulan. Oke, penyempurnaan tadi, maksud gue kalian udah paham belum? Penyempurnaan dari high time frame to low time frame tentang POI. Pengurangan gitu. Pengurangan area. Ada yang apa ada yang belum paham atau sudah paham? Boleh tanya ke gue. Paham gak maksud gue? Enggak. Di bagian apa? Semua. Tentang pengurangan itu. Iya. Lagi ulangi lagi ya. Bentar. Jadi kan OB-nya itu
di sini. Tadi contoh naik lah, bullish lah. Jadi misalkan di sini ada OBH1 ya. Ini tuh time frame H1. Nah, OB-nya ini entah dia mau hit POI, FVG atau OB juga. Yang penting itu OB-nya itu valid karena hit POI. Mau dia hit SNR, mau dia hit ya intinya POI lah, seperti Malaysian SNR itu seperti support resistance atau enggak. Tentang OB buat sekarang ini intinya kita bahas tentang OB sama FVG. Dia hit OB di sini, ngebentuk OB baru. Ini contoh time frame H1. Nah, berarti kita misalnya pengen modelnya entry langsung di OB ini. Apakah bisa apa enggak? Ya. Bisa. Jawabannya bisa. Asalkan contoh ketika sebenarnya ini materinya yang bakal kita bahas selanjutnya sih di tentang market structure. Tapi buat contoh aja. Misalkan seperti ini. Sorry. Market ngelakuin penurunan. Nah, lalu di sini kita mencoba usaha untuk mencari buy. Untuk target naik entah menjemput POI di sini atau clear liquidity high dari candle yang ini di samping ini. Nah, tapi kita tuh punya analisa bahwa kita mencoba buy di sini ibaratkan. Oke. Pertama yang gue maksud untuk penyempurnaan POI. Tadi ini tuh H1 kan, pasti zonanya gede. Paham nggak maksud gue? Ini H1 zonanya gede, sekitar 100 pip bahkan, atau enggak 80 pip seperti yang tadi. Nah, kita tuh butuh analisa tuh yang akurat gitu. Semaksimalin mungkin batas resikonya itu atau enggak stop loss-nya itu 20 pip dari zona segede ini. Gimana caranya kita bisa ngelakuin hal itu? Paham nggak? Oke? Paham maksud gue? Nah, cara yang kita lakuin itu adalah ada satu. Itu pertama, kita harus gunain ke low time frame. Maksud gue tadi, high time frame to low time frame. Tadi dia H1, berarti ke low time frame. Low time frame itu dari time frame berapa? Itu dari time frame M30, M15, M5, M1. Contoh, H1, kita pindah ke M30 di OB yang ini ya. OB yang ini, kita pindah ke M30, bentar. Nih, panah ini tuh kita buat pindah ke M30. Di M30, apakah di area ini, area OBH1 ini, ada POI bagus apa enggak gitu? Di M30 di sini, nih di M30 ini. Sekiranya tadi itu dia satu areanya dari sini ke sini gitu kan. Sedangkan di M30 ini OB-nya ada di sini. Dari sini. Jarak OB di M30. Di M30 nih ada POI OB. Paham gak maksud gue? Di H1 ini jaraknya segini tadi. Kalau kita nadain, kita kan pindah ke M30. Tapi di M30 ada terbentuk OB di sini. Dari jaraknya dari sini ke sini. Nih. Nih. M30 di sini jaraknya. Oke. M30 di sini. Sedangkan H1 ini di sini. Berarti kita udah bisa ngurangin kan? Jadi segini. Paham maksud gue? Paham. Adi, Masuk. paham nggak? Masuk. Okay. Masuk. Kita coba lagi nih. Kurangin lagi gitu. Tadi temperament. Kurangin lagi dari misalnya di M30 ini. Kita cobalah kurangin lagi sekiranya ada apa enggak gitu ya di M5, M15 atau M1. Ada POI lebih bagus lagi enggak dibandingkan M30 tadi? Karena di M30 kita lihat areanya itu masih sekitar 50 pips gitu.
Ya, sekitar 50 pip lah dari M30 ini. Berarti H1 yang kita tandain ke M30 ini kita hapus aja. Nah, kita udah punya area M30 ini. Ya. Lalu kita pindah ke M15 kan tadi, maksud gua. Ya kan? Ini M30, bentar gua kasih teks lu. Kita pindah lagi nih, pengen pindah lagi ke berapa? Time frame apa? Ayo. 15. M15. Pasti tampilan setiap time frame itu berbeda-beda ya. Di M15 mungkin ya seperti ini gitu. Nah, di M15 ini misalnya tidak ada apa-apa, tapi ada OB. OB-nya itu OB biasa gitu. Tapi kalau misalnya ada OB strong itu lebih bagus, kita berarti tandain lagi di OB M15 tadi. Di M15 ini. Misalnya ada OB di sini, M15-nya. M15. Nah, sedangkan ketika kita pindah ke M15 ini, jarak yang OB M30 ini pasti kan gede ya, lebih gede kan, di sini lah. Paham maksud gua? Seperti tadi. Nah, kan kita kurangin lagi di M15. Jadi di M15 ini OB-nya lebih kecil gitu. Ya. Nih, contoh. Nih. M15. Nih. OB M30 gedenya di sini. Sedangkan kita cek M15, OB-nya di sini, kecil, lebih kecil lagi. Berarti kita fokus di sini, ya kan? Kita hapus aja kan di M30. Berarti kita bisa menyempurnain. Kita kurangin dari stop loss tadi areanya, segitu. Paham? Oke. Nah, yang lain gimana? Paham nggak? Paham Mas Al. Oke. Berarti kita hapus di sini. Ya. Sama juga ke M5, ke M1 seperti itu. Jadi gue gak perlu jelasin karena butuh waktu lama juga, karena kan kita juga masih banyak materi lain. Tapi paham lah maksud gue, penyempurnaannya contohnya seperti itu. Ya. Itu untuk penyempurnaan POI. Nah, untuk konfirmasi lebih bagus nanti gue pada saat tentang market structure itu, tentang change of character itu namanya konfirmasi. Itu contoh dari penyempurnaan POI. Ya. Oke, lanjut. Pemilihan order block. Ya. Pasti kalian bingung ketika pakai time frame kecil ya. Dan pada time frame besar. Contoh, pada time frame besar itu kalian pasti lihat namanya candle-nya tuh lebih sedikit dibandingkan low time frame. Contoh. Misal di sini market udah terlanjur naik nih. Nih, ini dia satu. Market udah terlanjur naik. Ya, ini time frame H1 misal. Kan kita gunain dari high time frame dulu. Kita tuh nyari order block. Pasti di low time frame ini tuh nyisain order block semua nih di garis-garis ini nih. Di ketika ngelakuin kenaikan ini ada order block banyak. Kita tuh bingung pemilihan order block mana yang akan kita entry. Ini tuh contoh setup ketika nambah muatan. Nah, ketika udah ketinggalan lah, contohnya ketinggalan untuk kenaikan, kita tuh pengen nyari entry lagi di sini. Ya, pertama kalau kalian nanti bahas tentang area premium dan diskon, sebenarnya nanti aja deh ini. Tapi contoh aja, ini adalah area diskon dan ini adalah area premium. Jadi kita lebih baik nentuin area di sini, mencari POI. Contoh, dia satu di terdekat dengan low yang ini. Ada namanya seperti RBS atau di sini contoh aja EVG H1. Nih, ya. Kita tandain ada EVG H1. Setelah itu, kita cek EVG ini. Ya, kita cek ke low time frame. Tetap aja kita bahas lagi tentang HTF to low time frame. Karena analisa itu seperti itu. Kita cek di low time frame. Itu time frame berapa? Ayo. Low time frame itu time frame berapa? Yang bisa jawab?
Ya, seperti M15, M5, M1 kalian cek apakah ada OB strong. Ya. Nah, ketika ada OB strong, kemungkinan di FVG tersebut yang di sini tuh bagus. Atau enggak ketika di sini enggak ada gitu. Walaupun ada OB strong. Ya, tapi OB strongnya itu berbentuk sideways. Sideways itu apa? Ketika market ngelakuin kenaikan dan penurunan ini dalam jangka kecil gitu. Seperti market itu gak kemana-mana, di situ-situ aja geraknya. Kecuali market itu ngebentuk apa namanya dari strong high dan strong low. Oke. Strong high dan strong low itu apa? Materi kali ini yang akan kita bahas. Nah, yang terpenting itu apa? Ketika di sini ada order block yang terbentuk strong high dan strong low. Oke, kita bahas pemilihan order block itu. Strong high. Pertama, strong high itu ketika market ngebentuk high yang kalian lihat itu udah bagus nih. High yang di sini tuh gak mungkin market dijebol lagi. Pasti ketika udah ngelakuin konfirmasi di sini, ngebreak yang ini apa namanya change of character, ini udah strong high. Ya. Nah, maka dari itu order block yang di sini yang kita pilih itu bagus atau yang atau yang lebih bawahnya lagi. Contohnya ini strong high-nya biasa gue lihat itu pada time frame kecil karena untuk konfirmasi. Ya. Gue gambarin aja di market seperti ini. Nih, ini balik lagi ke high time frame to low time frame, strong high dan strong low. Ini time frame H1 ya, ini tuh candle H1 guys, ini H1 1 FVG contoh ya, ini H1 FVG. Ketika H1 FVG ini ngebentuk pola penurunan ya, atau bisa kita bilang ini adalah base di sini, drop base drop. Base itu candle berlawanan dari candle bearish contoh. Untuk bearish ya, itu di sini ada candle bullish gitu, ada candle bullish, dan sedangkan yang candle yang lain ini adalah candle bearish, itu namanya base berlawanan. Paham nggak? Nah, ini kan H1, ini H1 OB strong atau OB biasa gitu. Sedangkan kalau kita lihat ke low time frame, setelah kita tandain ini ya, setelah kita tandain OB strong yang baru ini, kebentuknya valid karena apa? Karena hit POI. Itu namanya POI yang valid, yang harus kita lihat. Ya. OB strong 1. Nah, ketika kita lihat ke low time frame di OB strong ini, ada namanya di M5 biasanya. Ada pola seperti ini guys. Jadi candle ada high sebelumnya yang di sweep. Nanti akan kita pelajari di market structure. Intinya polanya seperti ini nanti. Pasti kalian nanti paham. Ini namanya strong high. Ada valid high atau enggak candle yang di sweep oleh dia lalu ngelakuin penurunan. Nah, pasti di OBH1 ini kan areanya besar. Ini kan sedangkan ini time frame M5 yang ini tuh. Ketika kita lihat di OB strong H1 ini tuh time frame M5. Nah, pasti OB strongnya itu di H1 ini jaraknya seperti ini, gede. Sedangkan di M5 ini jaraknya hanya kecil. Pasti di dekat strong high ini ada OB strong di sini. Di dekat high-nya nih. High time frame. Oh, gak bisa sih. High time frame M5 yang ini. Yang ini nih. Ini ada OB strong di M5. Sedangkan di A1 ini ketika kita cek ke M5
jaraknya gede sampai ke sini. Paham nggak teorinya? Visual dari gue ini. Paham. Paham? Paham, Nih Mas contoh. Al. Oke. Gue langsung cek di market euro. Jaringan gue di kalian aman apa enggak? Kayak ini Ya. lag-nya nge-lag gak? Aman. Aman. Soalnya agak delay nih trading view. Aduh. Aku ganti jaringan ya, bentar. Sorry ya, bentar ya. Gue ganti jaringan dulu ya. Sorry. Gue udah pakai hotspot aku juga. Halo? Halo, Tes? Halo. Halo. Suara gue ada gak sih? Ada Mas Al. Halo? Ada. Ada. Ada, baru ada. Streamnya nggak bisa tapi, Cok. Oh, bisa. Streamnya udah belum? Udah. Udah ya. Oke, kita lanjut tadi tentang strong high. Contoh di sini. Dia satu, market melakukan penurunan. Nah, kita butuh sell gitu. Kita ngeliat ada penurunan itu kenapa kita harus ngelihat di sini kita harus ke sell? Karena penurunan di sini valid. Alasannya apa? Penurunannya karena hit POI. Kalau kita belajar tentang market starter nanti nih habis. Itu tentang hit POI valid melakukan penurunan. Nah, setelah itu kita tuh butuh market untuk naik lagi. Nah, ketika market naik, kita tuh cari kesempatan buat apa? Buat sell. Sell-nya itu di mana? Contoh di sini ada drop, base drop yang gue sebut tadi. Itu candle berlawanan dari drop tersebut. Itu candle apa? Candle bullish nih. Kan candle bearish ini warna gelap ya. Sedangkan yang bullish ini warna putih. Paham nggak? Base. Paham. Ya. Nah, ya kan ini kan OB biasa doang. Bener gak ini OB biasa? OB biasa kan? Iya, Benar. Nah, makanya sebelumnya itu kalau kalian belajar tentang Malaysian SNR yang tentang materi gua SNR to SNR, jadi di sini kebentuk resistennya karena dia reject SBR di sini. Atau enggak di sini kebentuk OB biasanya karena apa? Karena hit POI di sini yaitu ada SBR atau enggak base juga di sini. Nah, kita fokus ke strong high aja dulu. Pertama kita tandain OB H1 ini. Kenapa bisa di respect di sini? Ya. Kita cek ke low time frame tadi. Kan gue udah kasih visual kan tadi di tadi itu sebelumnya di teori. Ketika udah nandain OBH1 tadi karena hit ada sebab, lalu kita cek di OBH1 tadi. Apakah di low time frame-nya itu ada strong high apa enggak gitu kan. Ini contoh buat sell. Strong high. Nih. Ini tadi OBH1 nih. Yang kita tandain nih, pakai kotak. Nih, kotak ini itu OBH1. Kita beda warna dah. Kotaknya warna biru. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ini OBH1 kan tadi. Sedangkan kita ke M5 ngecek untuk apakah melihat ada strong high di M5. Karena biasanya strong high atau strong low untuk konfirmasi entry itu pada low time frame. Terutama di M5 contohnya. Di M5 ini membentuk namanya strong high. Contohnya seperti ini. Ada high candle yang di sweep lalu dia melakukan
running secara agresif gitu, secara cepat dibandingkan candle-candle yang pelan seperti ini, candle kecil-kecil seperti ini. Ini tuh seperti skala besar gitu. Candle-nya langsung volumenya itu besar seperti ini, besar gitu. Nah, itu biasanya ngebentuk namanya strong high. Contohnya ini, bearish-nya kenceng nih langsung. Dan menyisakan sebuah OB strong. Ini kan H1 ya, OB di sini ya. Kita hapuskan ketika kita penyempurnaan POI tadi. Benar gak maksud tentang teori gue penyempurnaan HTF ke low time frame? Ketika kalian cek ke low time frame lagi ada POI bagus, berarti di POI yang tadi kita tandai sebelumnya itu dihapus. Ingat? Ya, berarti kita fokus yang di sini. Di sini kan, ke M5 ini kan. Nah, di sini kita menemukan OB strong yang bagus dibandingkan zona yang besar tadi. Kita udah kurangin sekecil mungkin ini. Apalagi ini di euro. Ini ada OB strong, valid strong high. Syaratnya pertama ada ini. Lalu yang kedua ngebentuk pola break low terdekat. Contoh untuk strong high. Yang kedua ini. Itu pola reversal valid. Sebelumnya ini kebentuk karena apa? Karena hit FVG di sini. FVG juga POI. Kan kita udah bahas secara identifikasi FVG. Dan dia terbentuk OB strong. Maka kita bisa gunain OB strong ini. Di sini kita dapat sell. Ya. Itu contoh tentang strong high. Jadi ketika market udah melakukan kenaikan juga ada menyisakan OB di sini, kita cek apakah ada order block yang tersisa gitu. Nah, apabila terbentuknya karena ada sebab ngebentuk strong, kita bahas strong high. Kenapa gue bikin bullish? Apakah di sini ada OB strong atau enggak? Jadi kita pilih yang di sini. Dibandingkan OB strong yang seperti ini. Jadi dia ngelakuin turun seperti itu. Dibandingkan yang seperti ini, bahaya. Lebih baik yang strong high. Ya. Paham tentang strong high? Masuk ya. Nah, hasil entry-nya ada di materi selanjutnya. Itu gue dapat tadi euro. Jadi gue cuman bukan sekedar kayak ngomong gini doang, gue juga entry di sini gitu. Gue jelasin ya. Gue kasih reason biar kalian kedepannya kalau ada hal seperti itu bisa di entry. Ya market pergerakannya gak jauh dari itu, hit OB strong, hit OB atau gak hit FVG ada konfirmasi atau gak hit salah satu tentang adanya ada pola strong high gitu atau strong low, jadi dia ambil di pola tersebut langsung running. Bahkan dari konfirmasi itu juga namanya tentang change of parameter nanti namanya itu adalah strong high atau strong low. Oke, kan udah strong high nih, bahas strong low juga pasti paham. Strong low itu kebalikannya dari strong high. Ya, contoh di sini. Market ngelakuin pola strong low. Ini kan namanya strong low nih. Nih. STL lah kita singkat. Yang di sini tuh ini strong low. Ya. Di sini udah strong low. Kenapa? Pertama, penyebab dia ngelakuin kenaikan ada apa di sini? Nih ada apa? Kita cek ke samping kiri nih. Apakah hit POI gitu? Ada sebab apa enggak? Balik lagi ini kemana? Ke high time frame ngeceknya. Apakah di sini hit POI di high time frame? Itu lebih kuat. Ketika udah ngelakuin pola strong low di sini, udah pola break di sini, high terdekat. Kita tahu bahwa ada POI yang terdekat di strong high, di strong low ini misalnya. Ini tuh udah di hit gitu. Contoh di sini ada RBS ya. Kalau kalian bahas tentang Malaysian National atau RBS juga ini di H1 ini area OB strong gitu. Jadi udah di hit lah. Kita lihat di sini udah di hit.
Berarti di sini ngebentuk POI baru dong. Udah agak jauh lagi pasti ada OB. Bener? Apa namanya? Paham nggak maksud gue? Jadi hit POI pasti gak salah lagi di sini ada OB. Nah, ketika ada OB di sini berarti OB yang ini valid. Karena apa? Karena ada sebab dia ngelakuin ke bentuk OB tersebut. Berarti ketika market ngelakuin penurunan ke sini nanti, kita bisa pantau di OB yang ini. Dibandingkan kita lihat misalnya di sini ada OB gitu, OB juga ada OB juga. Atau enggak di sini ada OB, tapi kita terlihat pada time frame H1 M15 itu kayak OB-nya kebentuknya cuman hit weak candle doang gitu. Gak kebentuk karena hit POI seperti ini jelas yang di bawah ini. Nah, berarti kita bisa pantau OB yang ini. Ini contoh. Di sini terbentuk OB-nya ini karena contoh hit FVG gitu. Yang maksud gue di sini kan time frame M15. Ini tuh kalau gak salah ini di time frame M15. Ini M15. Ini ada OB M15 di sini. Ya. Kebentuknya karena apa? Karena hit POI. Nah, pertama ada FVG di hit sama dia. Lalu kebentuk di sinilah kita OB strong. Balik lagi. Kenapa gue bisa gunain entry-nya di sini? Kenapa gak di sini? Ada yang bisa jawab? Refine. Ya benar. Refine. Gue refine. Mas El. Yaudah. Ya, gue refine. Gue penyempurnain POI yang besar ini. Gue sempurnain ke low time frame. Tugas gue tuh seperti itu. Jadi gue cek apakah di low time frame nanti seperti di M5-nya. Berarti kan ini M15 kan? Apakah di M5-nya, di M1-nya, di area ini ada POI yang lebih bagus gitu. Ada OB strong lagi di bawahnya. Ya. Berarti itu yang gue pilih. Jadi kenapa gue bisa ngambil dari area terdekat yang OB yang ini. Oke, seperti itu. Itu contoh strong low. Sama aja lah. RBR juga gak jauh tentang dari strong low, rally, base rally. Jadi market ngelakuin kenaikan, penurunan, lalu kenaikan lagi. Nah, penurunan yang ini namanya base. Itu yang disebut rally, base rally atau RBR. Ya. Dan di sini dibentuk namanya apa, guys? Yang barusan kita bahas. Ini apa namanya? B. Strong. Bukan itu. Base yang di sini namanya apa? Rally base rally. Rally. Iya kan ini rally base rally. Nah, yang base ini namanya apa? Ngeblur itu El. Hah? Ngeblur ini candle apa? Lendernya Ngeblur kah? Nge-lag ya? OB. Enggak mas, enggak, aman. Aman kah? Base yang di sini namanya apa? OB. Lebih tepatnya kan kita barusan habis bahas tentang pola ini. Strong low, Mas. RT. Lebih tepatnya adalah ya ngebentuk strong low. Ya, strong low. CRT bapak lu, orang kita belum bahas CRT. Strong low. Siapa tuh yang bilang CRT Nah, itu? strong low. Oke, udah paham lah. Semua parah cok, bapak gua dikata-katain anjing. Diam lu Bagas. Nah, titik entry OB. Ya, contohnya kita udah tahu lah tadi kan tentang OB strong. Nah, ini kan OB-nya di sini. Ini OB-nya di sini. Nah, ada beberapa yang harus kita tahu.
kita entry-nya itu beberapa, ada yang di week, ada yang di body, ada yang 50%. 50% ini setengahnya. Setengah dari OB tersebut. Oke, pertama ada dari week candle-nya langsung. Di week candle-nya langsung, kita kenapa bisa entry di sininya langsung? Kenapa bisa sepede itu? Pertama, Ini sinyal gua yang nge-lag atau punya si L yang nge-lag? kalau kita bahas dari high time frame tadi, berarti kalau kita bisa langsung dari bloknya Nge-lag. Udah gak. Lanjut. nge-lag gak? Ngeblur si L. Halo? Ngeblur. Halo? Ada gak? Ngeblur kah? Ngeblur L. Blur. Ngeblur sih sebenarnya. Tapi suara ada tadi. Iya. Bentar ya, gua ganti jaringan lagi. Oke lagi. Halo? 1, 2, 3. Ada L Apa Mas L? suaranya. Ada, bentar gue nyalin ya screen-nya. Oke. Udah belum? Belum ada Mas L. Kenapa jadi nge-lag kayak gini? Udah belum? Belum. Hah? Udah. Udah? Udah. Ya. Lanjut. Yang lain juga udah? Lanjut. Udah, aman. Buram nggak? Enggak, jelas. Enggak burik kayak FF. Oke. Tadi udah sampai mana tentang week OB ya? Contoh, kenapa kita bisa entry dari week-nya langsung? Pertama, yang bakal kita bahas ini contohnya dulu dari time frame H1. Kan kita udah bahas tadi tentang penyempurnaan POI. Nah, sedangkan yang ini tuh, kita nih PD di H1 ini OB contoh ya. Kenapa kita langsung pilih di week-nya langsung? Berarti di low time frame-nya ini apa? Mendukung. Kalau ada suara gua? Ada. Oh, nah berarti di low time frame ini mendukung. Ada L. Kenapa kita bisa langsung PD ini di H1 ya, H1. Di OB, di week-nya langsung, entry di week-nya. Karena di low time frame ini mendukung. Sedangkan mendukung ini karena kita udah melakukan penyempurnaan ya, tetap aja di week-nya itu emang udah bagus gitu. Nah, lalu ada juga yang di body candle. Berarti misalnya dari time frame H1 ini, misalnya H1, kenapa di body candle? Berarti di low time frame-nya ini udah apa? Udah dukung di low time frame-nya. Sama juga di body candle di 50% gitu. Oke, cuman segitu tentang order block ya. Sejauh ini ada pertanyaan gak guys? Aman Mas El, aman. Ini paham ya. Mau lanjut apa udah ngantuk? Lanjut Lanjut lah. lah. Oke, lanjut.
tentang market structure. Ya. Berfungsi sebagai apa tadi? Gue kan udah ngasih pertama itu ngasih tahu fungsi market structure itu sebagai apa? Agar tahu arah. Agar tahu arah Bias. tren. Agar tahu Biar arah gak tren. buta map. Biar gak buta map. Ya, biar gak buta map, benar. Oke, kita lanjut. Di sini kita bahas tentang identifikasi apa itu bos. Nih, bos ya. Bukan bos yang lain, tapi ini tentang arah tren, dan ini tentang inducement, dan nanti tentang change of character, dan tentang udah itu aja. 3 hal ini, bos, inducement, dan change of character. Pertama dulu, kita harus tahu candle mana yang maksud dari gue tadi. Contohnya tentang swing high, tentang palette high di sini, yang di sweep, high candle yang di sweep itu maksud gue, atau pola strong low yang low-nya di sweep ini. Maksud candle yang di sweep itu seperti apa? Oke. Jadi candle di sini ada namanya palette high. Palette high itu syaratnya candle yang lebih tinggi dibandingkan candle yang ini sebelahnya. Dua sebelahnya. Jadi yang candle ini adalah candle palette high namanya. Lebih tinggi candlenya. Itu adalah palette high. Sedangkan candle palette low itu kebalikannya. Itu candle yang rendah dibandingkan 2 candle sebelumnya dan 2 candle setelahnya. Contoh. Ini candle palette low. Paham? Halo? Paham. Jadi ketika kalian nanti akan menentukan pola reversal ya, pola seperti ini untuk bullish ya, pola reversal bullish. Contoh pasti di sini kan banyak beberapa candle. Apakah pola candle mana yang akan kita pilih untuk menjadi CHOCH? Candle mana gitu. Ini contoh fungsi palette high. Ya. Ayo. Kita pilih yang mana? Yang atas. Yang atas. Ya. Misalkan yang di sini adalah palette high, yang di bawah. Berarti kita pilih yang Bawah. Yang bawah, benar. Oke. Fungsi dari palette high. Itu Berarti berapa aja bebas ya? Bebas palette high atau candle ini. Nah, contoh pola reversal bearish ya. Pola reversal bearish palette high berfungsi sebagai apa? Aduh, sorry, bentar. Di sini. Di sini adalah ketika market ngelakuin pengen penurunan. Aduh, jelek amat. Candle palette high mana? Ya sama aja. Kalau misalnya ini adalah candle palette high, berarti ini sama aja. Ini adalah palette high-nya. Kita ambil yang paling lebih tinggi dibandingkan yang ini. Itu fungsi dari palette high ya, ketika untuk melakukan pola reversal yang bearish. Yang di sweep, maksud gue yang tadi strong high gitu, yang di sweep, yang nge-sweep candle. Yang nge-sweep candle ini. Ini adalah candle. Apakah kalian lihat ini palette high? Berarti ini bagus. Nge-sweep wick-nya gitu. Wick-nya di sweep lalu turun. Sweep yang palette high ini nge-sweep candle kanan. Paham nggak? Halo? Paham. Masuk. Contoh palette low itu sama aja. Ketika market ngelakuin change of character.
Candle mana yang akan kita pilih? Bawah. 3. Candle palid low. Kalau Low. misalnya kalau palid low-nya yang di candle 1, yang candle palid low-nya ini berarti candle inilah yang kita pilih sebagai palid low-nya. Ya. Ketika untuk contoh yang brick structure gitu. Ketika di candle 1 ini bukan palid low, berarti candle 2 ini. Misalnya yang palid low. Walaupun di candle 3 ini adalah palid low, berarti tetap aja yaitu change of character itu di sini. Itu contoh palid low berpengaruh kepada change of character. Oke, paham lah tentang cara identifikasi palid low dan palid high. Paham guys? Kalau mau SS silahkan. Lanjut. Ketika kalian ngelakuin pola reversal atau mencari titik POI, menentukan konfirmasi, itu tuh kan pertama tuh dari high time frame ya. Nah, ketika di high time frame tersebut itu terkadang bukan POI saja yang harus kita ketahui, yaitu tentang premium dan diskon. Nah, premium dan diskon itu seperti apa? Contoh. Contoh ya. Ketika market melakukan bearish nih. Ini H1 ya. Ini contoh kan H1. Kita tarik Pibo, premium dan diskon. Itu Pibo 50%. Tariknya ketika apa? Ketika market sudah ingin melakukan pullback ke atas, yaitu ingin retrace, ingin naik ke atas dulu. Ingin naik ke atas, lalu kalian ingin mencari sell kan? Ini kan kita ibaratkan udah valid lah, udah valid membentuk pola reversal karena hit POI. Ini kita sudah tahu. Lalu kita tugas selanjutnya apa? Tarik Pibo, premium dan diskon. Apakah kalian sudah tahu settingannya? Itu ya dari Pibo retracement. Nih, udah pada tahu kan? Tahu mas. Udah. Oke, yang penting seperti itu. Jadi apa itu premium dan diskon? Premium ini yang di atas, sedangkan diskon itu yang di bawah. Ibaratkan seperti ini. Kita kan ini kan lagi bearish kan. Bukan gitu seperti. Kita pengen ngejual, kalian tuh punya barang. Jadi kalian pengen jual itu ketika harga yang lebih tinggi kan. Itu contoh ketika harga udah memasuki premium nih, baru kalian jual. Tetapi ketika harga masih melakukan di area diskon, kalian tetap pengen jual barang tersebut apa menunggu di harga yang lebih tinggi, di harga premium? Premium. Ya udah, berarti kalian menunggu atau mencari POI di area premium ini. Nah, itu contoh untuk premium dan diskon untuk sell. Berarti ketika masih di area diskon, kalian gak bisa kan nyari POI di sekitar sini. Ya, benar? Nah, oke. Pertama, kita lihat dulu. Contohnya market itu gak sesuai ekspektasi kita untuk naik ke atas ini, ke area premium. Tetapi ketika melakukan kenaikan dikit, namun di masih area diskon dia langsung ngelakuin penurunan. Oke. Step selanjutnya yang harus kalian lakuin itu apa? Yaitu balik lagi mengecek apakah melakukan penurunan di area sini itu valid hit POI atau tidak. Kalau misalnya valid di sini ada POI, ya valid misalnya ada FVG atau ada sesuatu, ya pasti ada FVG lah di high time frame. Di sini ada FVG. Berarti kita tarik premium dan diskon itu baru lagi. Ketika di sini untuk ya tarik baru lagi, yaitu dari mana? Dari high yang ini ke low yang tadi ingin melakukan kenaikan lagi.
Berarti kita nyari di mana? Berarti kita nyari di premium di area sini. Cari POI di area sini. Jangan cari ketika diskon. Oke. Namun apabila kita lihat di sini dia gak ngelakuin hit apa-apa gitu, kalian lihatnya. Ya, gak ngelakuin pola strong high gitu di low time frame-nya. Ya, benar gak? Strong high gak? Kalau dia ngebentuk penurunan gitu di sini. Seperti yang gue jelasin tadi. Drop, base drop. Di base di sini di low time frame-nya gak ngelakuin strong high. Berarti atau gak hit POI, berarti fokus kita tuh tarik pibonya seperti apa? Dari high sini, atas sini ke low yang ingin melakukan retrace tadi yang di sini. Lalu kita pantauannya apa? Tetap mencari di area yang di atas ini, di area premium. Cari semaksimal mungkin untuk konfirmasi di sini. Entry. Nah, itu contoh premium dan diskon. Untuk sell, berarti untuk buy sama aja kan? Ketika dia satu melakukan, itu juga berlaku di low time frame ya, ketika udah konfirmasi ya, seperti M5 hit POI ngelakuin pola reversal, kalian bisa tarik Fibonacci 50%-nya premium dan diskon. Itu beli di harga, kalau buy di harga apa berarti? Menunggu harga Diskon. Berarti menunggu di harga diskon. Ya, kita menunggu diskon dulu nih barangnya. Berarti baru kita beli lebih murah. Ya, kayak gitu. Premium dan diskon. Paham? Guys, yang lain jangan pada diam, nanti masih gak paham baru nanya. Banyak-banyakin nanya aja di mentoring dulu. Gue tuh lebih suka orang yang nanya tapi masuk di materi, tapi dibandingkan yang gak mau nanya gitu malu-malu. Ya. Udah paham itu premium dan diskon? Siap, sudah paham Mas El. Oke, kita lanjut lagi. Apa itu change of character? Change of character itu perubahan tren, pola reversal yang valid. Karena kalau kalian lihat di low time frame, itu tuh banyak pola reversal. Terkadang sudah reversal seperti ini, kenapa masih dihajar? Lalu, kenapa sudah pola reversal seperti ini? Bullish, kenapa masih dibalikin lagi ke bawah, ditembus lagi di low yang ini? Kenapa bisa terjadi? Karena kalian menentukan change of character-nya itu asal-asalan atau belum tahu tentang materi yang bakal gue bahas kali ini. Oke, pertama itu ada penyebabnya atau tidak dia melakukan change of character. Jadi kalian pintar-pintar mengecek tadi di high tersebut. Kalian geser ke kiri lagi. Apakah dia melakukan ada penyebabnya di sini di high time frame gitu, hit POI di high time frame atau enggak, atau cuma week doang, atau POI udah unfresh seperti OB yang udah pernah disentuh, EPG yang sebenarnya kalau EPG itu tapi itu yang sisanya EPG. Contohnya bentar ya. Kalau EPG sisa itu maksud gue seperti ini. Misalnya di sini tuh udah di hit ya EPG-nya nih. Ini tuh udah di hit kan? Udah di hit ya. Nah, tapi masih ada sisa gitu di sini. Nah, terkadang kalau EPG tuh gak ada fresh. Gak ada unfresh. Kecuali EPG-nya itu udah ketutup semua. Itu baru udah kayak kalau market udah balik lagi ke sini tuh ini tuh udah unfresh. Itu untuk EPG. Tapi ketika kalau OB, kalau udah ke hit sekali kayak gini, ini tuh udah unfresh OB-nya. Nah, berarti ketika melakukan pola change of character yang valid itu ketika hit OB fresh atau EVG yang masih fresh ya. Hit POI gitu. Lalu hit lebih bagus lagi apa tadi? Kalau kita belajar tentang premium dan diskon. Berarti di high time frame-nya gitu POI-nya itu pola
change of karakternya ketika kalian pengen sell gitu. Berarti di H1-nya memasuki apa? Nih. Ini kan kita tarik premium dan diskon. Nah, lalu kita hit tandainnya POI yang di sini gitu. Nah, berarti tugas kita apa? Mencari Sel. change of karakter itu ketika kalian lihat market hit POI di high time frame, lalu kita pindah ke low time frame untuk konfirmasi pola reversal. Itu namanya change of karakter. Contohnya misalnya POI H1. Kita pakai M5 untuk ngelihat apakah adanya konfirmasi change of karakter. Nah, itu valid low terdekat yang diapain? Di break. Itu namanya change of karakter. Nah, ini namanya change of karakter. Paham? Paham. Paham ya, itu change of karakter. Kalau sumbunya aja, contoh dia cuman apa, nge-breaknya tuh sumbu aja, tapi bukan body, itu termasuk valid juga apa enggak? Low yang ini ya? Iya, tapi yang nembusnya tuh, yang nge-breaknya tuh cuman Yang sumbu, terus dia naik lagi, iya. Rata-rata sumbu, yang lagi. break pakai wick itu sebenarnya resiko. Lebih baik itu yang low yang ini tuh di break pakai body. Tapi ya, kalau misalnya pergerakannya secara besar gitu. Maksud gua seperti ini, ada bukan pola change of karakter tapi bentar ya, gue cari dulu. Wait. Yang ini aja deh. Sebentar. Oke. Contoh. Ada hit POI gitu. Ada hit POI. Lalu kita butuh change of karakter kan. Kita butuh candle valid low terdekat. Nah, sedangkan ini kan bukan valid low terdekat. Nah, tapi ini adalah support kalau kalian udah belajar Malaysian SNR. Nah, kalau misalnya supportnya ini di break secara skala besar volume candlenya itu tuh biasanya itu udah konfirmasi ya pada anak-anak ICT. Itu namanya CISD gitu. Ya. ISD. Ya, seperti SBR atau RBS, tapi di breaknya itu dalam skala besar, secara impulsif. Ketika candlenya volumenya besar gitu langsung, pak gitu. Itu tuh biasanya mereka tuh langsung entry di SBR ini. Iya, SBR itu. Pada saat candle selanjutnya gitu. Ya, itu tanpa adanya change of karakter. Nah, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalau lu bahas tentang sweep atau body apa wick, sebenarnya bagusan pakai body. Tapi modelnya sebelum ada change of karakter tapi ada model SBR yang diberi kenceng itu udah konfirmasi. Tapi resiko lah. Lebih baik nunggu change of karakter. Itu contoh change of karakter. Udah paham ya? Kenapa change of itu terjadi? Kenapa pola reversal itu terjadi? Karena ada sebab. Itu change of karakter adalah untuk konfirmasi entry. Berarti kalau misalnya H1 ke HTF ke low time frame, berarti kan yang gue maksud tadi loh, yang di bawah, yang di sini nih, mana ya? Yang di order block tentang time frame analisa. Kita sudah bahas yang ini. Kita udah bahas yang ini. Bener gak? Penyempurnaan POI, ya kan? Berarti sekarang itu kita tentang konfirmasi. Nah, konfirmasi itu yang tadi
change of character. Berarti ketika udah hit HTF, kita cek ke low temprem buat cek apakah adanya konfirmasi change of character, yaitu pola reversal yang valid. Itu namanya change of character. Paham? So, Oke. Yang kedua, bagaimana kalian tahu bahwa pola reversal tersebut adalah bohong-bohongan gitu, fake reversal. Yang gue maksud tadi, kan ada modelan yang sudah melakukan pola reversal seperti ini, tapi tetap dihajar, jangan. Kenapa bisa terjadi? Karena ada sebab. tidak ada sebabnya. Di HTF-nya gak ada sebab, gak ada hit POI, seperti cuman hit week doang gitu, week candle gak ada. Atau misalnya di ATH gitu ngelakuin reversal, sama aja itu. Hit POI udah unfresh. Ya, ketika market di HTF-nya masih melakukan di area diskon tapi dia masih turun, sebenarnya itu resiko. Sebenarnya harus masuk ke area premium. Nah, dia tapi yang ngelakuin pola reversal, biasanya bakal dihajar lagi. Itu bisa kita bilang adalah inducement. Ya. Nah, itu apa itu inducement? Inducement itu liquidity, berarti itu tuh kebalikan dari pola change of character. Nih, misalnya di sini dia udah ngelakuin pola reversal kan. Sorry, itu ada yang tembus suaranya. Bisa di mute dulu. Oke. Nah, seharusnya di sini adalah change of character apabila ada penyebabnya. Ketika di sini kita lihat tidak ada penyebabnya, masih area diskon gitu, masih area diskon tapi kita mencoba buat reversal sell tapi bukan. Nah, itu adalah inducement. Ketika udah tahu itu adalah inducement, fungsi kita, tugas kita itu ada satu, yaitu mencari POI yang bagus. POI yang bagus seperti OB strong terbentuknya dulu karena ada sebab, misalnya di sini ada hit FPG atau hit OB juga, lalu ada OB strong dan di atasnya ada inducement. Nah, ini contoh juga buat follow trend gitu, tren naik gitu. Nah, kita berarti tugas kita apa? Menunggu harga melebihi dari inducement tersebut, mencari POI di bawah inducement ya. Untuk buy, berarti untuk sell di atas inducement tersebut. Bukan kalian menandai POI di inducement ini, jangan sesekali terdekat dengan low yang di high yang ini. Kita tuh butuh suatu inducement, butuh liquidity, itu namanya liquidity inducement itu. Ya, paham? Inducement, aduh. Paham. Oke, bentar, sorry kematian. Udah pada ngantuk ya? Belum. Masih aman. Masih aman. Jam berapa? Masih aman. Mas El, masih jam berapa ini? Ya. Masih jam 9, Mas El. Bentar lagi kelar. Bentar lagi kelar. Seperti ada kan di itu gua. Screen gua ada. Ada. Misalnya ketika di sini inducement masih area diskon, lalu di sini baru memasuki area premium, dia hit, lalu turun, berarti yang di low yang ini apakah inducement juga? Ini misalnya udah hit POI. Di low ini apakah inducement atau CH? Yang benar yang mana? CH, berarti inducement. Berarti nggak karakter. Nah, itu perbedaannya ya. Berarti kalau misalnya inducement, misalnya inducement berarti tugas kita bukan buat nge-sell di sini. Bener? Kalau itu adalah inducement, misalnya ini adalah inducement. Berarti tugas kita bukan sell di sini, yaitu mencari POI di bawah inducement tersebut. Ya, itu fungsi perbedaan tentang inducement dan change of character, tentang pola reversal yang fake. Oke.
Ya, Wih, yang salut. euro, nih, yang euro nih, yang tadi nge-sell itu yang gue contohin, yang di sini ada pola change of character, lalu tugas kita mencari sell di sini, mencari sell. Bukan kalau misalnya kita ibaratkan ini adalah inducement, bukan tugas kita mencari titik buy di sini, bukan. Itu tapi kita mencari titik sell lagi ketika market melakukan retrace tersebut. Ya. Sama juga di sini Excel tadi yang hit OB strong H1. Lalu ada POI baru konfirmasi, lalu di sini hit POI, berarti ini adalah change of character, kebentuk POI baru di sini dekat CH tersebut hit. Kenapa ini adalah inducement ya yang ini? Kelihatan nggak di kalian? Kenapa di Kelihatan Mas El, kelihatan. Karena di sini terlihat tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Karena gua cek ke kiri nih, nggak ada apa-apa waktu itu. Cuman wick doang gitu, wick ngumpul, zona sideways, nggak bentuk. Dan di sini juga ketika melakukan penurunan, apakah ini pola strong high? Nih. Apakah pola strong high apa bukan? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ayo, bukan ya. Bukan. Cuma candle sideways biasa. Jadi seperti itu. Banyaklah buat contoh-contoh. Ini BTC hit POI, lalu ada konfirmasi. Bentar ya, kita langsung ke real market. Tapi kalian kalau gue jelasin secara teori aja udah paham lah ya. Paham. Nanti kalau bingung langsung di real market ya. Iya. Ini contoh nih. Yang gue waktu itu suruh buy. Nih gue suruh buy kemarin itu di sini. BTC, masih ingat BTC outlook gue BTC? Yang ini? Masih ingat kah? Masih. Ya. Nih. Kenapa di sini melakukan kenaikan? Oke, kita bahas tentang change of character. Ntar ini gue hapus dulu lah. Ini hit apa? Hit OB. OB strongnya juga kebentuknya ada sebab juga kan, valid karena ada EPG kan di sini. Udah jelas. Ini H1 nih. Hit OB strong H1. Berarti ketika di sini kita cek ke time frame bawahnya. Contoh di sini M30. Ini change of character-nya di mana? Candle yang mana? Change of character-nya itu. Itu yang drop base. Yang atas SPN ya itu. Ya. Aduh. Lalu ketika buat pola change of character atau strong low, kita membutuhkan apa lagi selain itu? Ada liquidity sweep, valid low yang di sweep. Ya. Low yang di sweep, baru dia melakukan pola reversal change of character. Nah, dan di sini ada kebentuk OB strong lagi. Bentuk OB strong. Nah, jadi di sini adalah valid melakukan namanya struktur market. Ya. Jadi seperti itu. Kalau kalian lihat marketnya terbentuknya karena valid, struktur market jelas banget di sini. Berarti jangan ragu-ragu buat kalian tekan-tekan di sini. Dan di sini bisa ngelakuin kenaikan.
di OB ini. Tapi karena gua refine-nya terlalu kecil di sini, gua kirim outlook-nya kena miss entry. Jadi seperti itu. Padahal zona dari atas ini tuh udah kecil, cuman gua tetap maksa pengen kecil banget. Nah, seperti itu. Berarti kalau di sini udah hit, ini udah hit, bisa gak sih kita menentukan struktur baru lagi di sini? Bisa gak? Bisa. Nah, lanjut. Ketika sudah seperti ini juga, kadang setup itu bikin kita pede. Misalnya ya, contoh untuk kita pengen buy gitu. Nah, kita pengen buy nih. Kita pengen buy market. Turun kan, kita pengen buy. Nah, kalau udah market kayak gini tuh, ini tuh sinyal buat kalian. Terkadang. Sinyal apa maksudnya? Sinyal karena market pasti akan ngelakuin kenaikan. Kenapa dia ngelakuin kenaikan? Karena dia bukan membentuk suatu strong high. Kan kita udah bahas strong high. Karena market gak bentuk strong high seperti failure swing gitu. Cuman high yang di sini tuh gak di sweep, cuman seperti ini. Lalu dia penurunan dan di sini ngelakuin kayak sideways kecil-kecil. Nah, itu bisa kita bilang itu adalah trendline liquidity. Kita tuh gak bisa nanti ketika untuk menaikkan malah nyari sell gitu. Gak bisa, pasti dia bakal dilibas semua ini sampai high ini. Pasti dihajar. Nah, berarti itu kita pede, makin pede. Kenapa? Buat mencari titik buy. Ketika sudah ada titik buy nanti di sini. Nah, kita udah pedein aja buat target ke sini. Itu juga harus tahu target buat close di mana. Bukan nentuin titik entry doang. Nah, seperti ini nih. Gak ngebentuk strong high. Bener gak? Halo? Benar. Ya, berarti kayak sinyal gitu. Pasti market bakal dilibas nih kayak gini. Karena dia penurunannya juga agak palit. Equal high. Equal high gitu. Di sini adalah trendline liquidity, sideways di sweep, lalu reversal juga. Sama juga seperti ini, buy kayak gini. Area sideways. Ini juga sinyal buat bahwa market juga pasti akan ngelakuin penurunan. Nah, kita gak bisa entry, cari POI itu di bawah sideways kayak gini. Nah, jadi tambah yakin untuk apa? Untuk menentukan titik POI di sini. Karena POI yang bagus itu setelah market melakukan pengambilan liquidity. Setelah pengambilan liquidity, itu pengambilan POI yang belum terambil. Itu udah pasti di respect banget. Nah, itu ketika kalian untuk pengen analisa di market gitu. Sebenarnya ini materi kelompok 2 komplit banget gue ngejelasinnya dibandingkan kelompok 1. Di sini ngelakuin pola palit. Coba cek ke low time frame. Nah, ini kan tadi hit POI kan? Bentar gue hapus dulu. Kan tadi kan hit POI, berarti change of karakter ya? Di mana? Halo. Ini contoh yang satu. Itu Mas, nah itu. Di sini ya. Jelas nggak? Ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, buy-nya di mana? Di IM nggak kena tuh. Misalkan ada OB strong, ya kan? OB strong kan jelas. Ini OB strong. Ini lebih rendah. Jelas kan? Di sini udah hit kebentuk struktur baru lagi. Jadi kita bisa cari entry lagi. Misalkan di sini kalian udah ketinggalan entry atau nunggu konfirmasi lagi, benar-benar tunggu konfirmasi lagi seperti itu. Jadi hit POI ada konfirmasi, baru kita entry lagi di sini. Nah, paham lah, gampang banget ini materinya. Tapi kalian juga butuh waktu lah buat belajar juga. Contoh lagi di sini hit H1 FVG. Kita cek H1 kan. Ini materi change of character lagi, masih change of character. Palit
hit FVG ya. Lihat guys. Lihat ya. Lihat ya. Di sini palit hit FVG. Nih, FVG ya ini. Nih, ini FVG. IRL itu FVG. Palit hit FVG. Ketika market di sini hit FVG, hal yang kita lakuin apa? Pertama, FVG-nya kayaknya ini udah masuk ya. Area apa? Udah masuk area disco. Udah masuk area disco. Berarti hal yang pertama kita lakukan ketika hit FVG itu untuk apa? Menunggu apa? Nyari konfirmasi strong low. Change of karakter. Menunggu change of karakter. Change of karakter terbentuk, ada OB strong kebentuk juga. Udah itu seperti kayak yang tadi lagi nih. Pola yang ini juga. Pola itu selalu terjadi kan? Pola yang change of karakter ini lalu OB strong. Jadi BTC ini juga rajin ngebentuk sesuai kayak materi gue. Jangan-jangan gue lagi yang bikin BTC. Nih CH. Apa bos? CH nih. Lalu ini adalah OB strong. Berarti valid gak kita yang cari buy di sini? Valid. Udah lah ya, udah paham tentang itu change of karakter. Jadi sebenarnya kebalikannya lah. Jangan mencoba-coba pola reversal tapi tidak ada penyebabnya gitu. Masih mau lanjut tentang ini materi ini? Lanjut. Lanjut sampai selesai. Swing high ini berfungsi itu dari segi untuk change of karakter, untuk inducement, dan untuk tren kelanjutan. Seperti namanya boss itu adalah kelanjutan dari tren itu tersebut. Oke, kita harus tahu apa itu swing high dulu. Cara identifikasinya itu seperti apa? Pertama, kan kalian udah lihat lah. Candle palit high. Tahu kan candle palit high dan palit low tadi udah belajar? Tahu? Oke. Contohnya di sini. Ada palit high terbentuk di sini ya. Ada palit high terbentuk. Lalu di sweep lagi. Nah, ketika sudah di sweep lagi, market ini high yang di sini syarat menjadi swing high adalah mengambil low terdekatnya. Namun, dia ngebentuk gagal ngambil low ini, tapi ngelanjutin kenaikan lagi. Nah, ngebentuk palit high baru lagi di atas, lalu penurunan ke bawah. Ketika sudah ngambil palit high sampingnya, lalu ngambil low terdekatnya, paling dekat dengan ini, sebelahnya ini, maka di atas ini bisa kita bilang adalah swing high. Swing high ini kita tentuin ketika dia ngambil high terdekatnya dan ngambil low terdekatnya. Ya, itu adalah swing high. Itu gak penting tentang POI, tapi kita identifikasi apa itu swing high. Swing high itu intinya ngambil high terdekatnya, mau dia yang di samping sini, ngambil high terdekatnya, lalu ngambil low terdekatnya. Itu namanya swing high. Nah, jadi kalau misalnya trennya ini lagi bullish, nah lalu lanjut naik lagi. Ya, lanjut naik lagi ke atas. Naik lagi ke atas. Maka swing high yang di sini bisa kita bilang adalah bos. Bukan high candle yang seperti ini, bos. Ini adalah bos katanya. Ini itu bos, high candle di sweep bos bukan. Bos itu gak ngasal nandain. Bos itu harus swing high untuk
trend bullish ya, terus swing high yang di break, bukan palit high candle doang yang di break bos. Ini udah bos, bukan. Ini adalah swing high. Jadi bukan sembarangan kalian nentuin tren kelanjutan bos. Ini tuh bukan bos. Ini tuh cuman Iya, ini kesalahan biasa. yang dilakukan nih sebelumnya nih. Ya. Pasti banyak juga sekarang juga orang masih belum tahu tentang materi ini. Nah, itu adalah bos. Nah, biasanya ketika sudah terjadi seperti ini, seperti bos ini, kan ini misalnya di bawah udah terjadi pola change of character lah. Pola change of character. Pola change of character ya di situ. Bentar. Nah, kadang para trader SMC itu menunggu adanya bos untuk sinyal bahwa change of character doang itu tidak cukup. Mereka tuh kadang tuh ada sebagian trader yang butuh bos dulu, memastikan bahwa benar-benar tren itu sudah melakukan kelanjutan kenaikan. Jadi ketika sudah terciptanya bos, mereka baru mencari titik POI terdekat dengan bos tersebut. Seperti ada apakah ada OB di sini gitu. Ada POI di sini belum terambil. Jadi mereka tuh terkadang menunggu bos. Nah, itu fungsi bos ada melanjutkan kenaikan. Nah, apa itu swing high? Pengaruhnya untuk ini salah satunya. Paham? Halo? Paham. Sama saya. Paham ya? Oke. Yang kedua, pengaruh terhadap change of character. Misalnya. Nah, guys. Swing high-nya berada di mana? Ini hit boy. Swing high-nya berada di mana? Halo? Halo Marcel, Ya, di mana ini swing high-nya? itu yang di garis itu? Ini. Ya, Di atas. Dan ini adalah yang biasa. Berarti biasa. apabila ini kita mikirnya tentang, kita bahas dulu tentang change of character ya. Ini high biasa. Berarti high yang ini bisa kita bilang apa tadi namanya? Ketika ini melakukan reversal valid. Ini namanya apa? Change of character. Change of character. Namun ini adalah swing high. Ketika sudah swing high ini di break, ini namanya apa? Change of character. Ini adalah real change Real of character. change of character ya. Ya. Kecuali ketika sudah melanjutkan lagi di sini, itu namanya balik lagi bos. Namun ketika terdekat dengan change of character itu sendiri di atas dari candle palit high yang di sini itu namanya real change of character. Ini tuh menandakan sinyal ini lebih kuat lagi karena dia udah ngebreak swing terdekatnya gitu. Karena swing high itu apabila di break itu tuh melakukan kelanjutan trennya itu bahwa lebih kuat. Ya. Jika sebaliknya swing high itu gak di break ya misalkan, berarti kan itu sama aja seperti pola change of character yang valid dong. Kalau misalnya swing high tersebut gak di break, bener gak? Gak di break nih, gak bakal di break, berarti ini tuh change of character yang valid dong. Ya. Makanya bahaya apabila swing tersebut di break, bahwa market itu kuat melakukan kenaikan. Fungsi swing high terhadap change of character dan bos ketika kelanjutan tren. Oke, terhadap inducement itu apa? Berarti kalau ketika change of character di sini tugas kita cari apa? Cari buy. Ya. Namun kalau misalnya inducement, ini adalah swing high dulu. Kita tandain. Ini adalah high biasa. Misalnya ini kita nentuin inducement. Berarti
Inducement yang biasa ada di mana? Ada di high terdekatnya kan? Bener? Benar. Inducement. Sedangkan yang di sini berarti ini namanya apa? Kalau swing high yang ini. Real inducement. Real inducement. Nah, jadi lebih kuat cari POI yang di atas ini. Iya. Oke, paham? Dari swing high itu apa? Dan cara mengetahuinya nih, langsung di real market. Contoh di sini. Kita untuk menentukan swing high aja. Contoh. Syarat candle ini menjadi swing high itu harus apa? Ini ada palit high terdekat yang di sweep kan? Ya kan? Syaratnya menjadi syarat dia harus apa? Kemana? Break bawah dulu. Break low. Ngambil low terdekatnya. Kalau swing high gitu, mau swing high, mau swing low, dia tuh nggak peduli. Low-nya ini di break pakai body kayak, pakai wick kayak gitu, nggak peduli. Yang penting diambil low-nya. Itu baru namanya ini adalah swing high gitu. Nah, berhasil swing high. Misalnya, market ngelakuin kenaikan nih. Atau market seperti ini aja, ngelakuin kenaikan, langsung penurunan. Tapi di sini tuh ada low. Itu ada low. Ada low terdekat yang dia ambil. Apakah ini menjadi swing high? Belum. Kalau misalnya gak ada palit high yang dia sweep sebelumnya, ini tuh walaupun dia udah ngambil low terdekat, ini tuh gak palit menjadi swing high. Ya. Contoh ada di sini. Oh, bukan juga. Nih, yang ini deh. Yang ini deh. Ini. Contoh. Ini ada palit high ya. Dan ini ada low. Apakah yang ini menjadi swing high? Belum. Menjadi. Ya gua mau balik lagi. Ini tuh swing high apa bukan? Swing high kok. Mahal. Ya juga ngomong mau cross. Kenapa swing high? Ya. Kenapa bukan swing high? Ini tuh jawabannya adalah bukan swing high. Karena gak ada palit high sebelumnya yang dia sweep kan. Bener? Yang diambil. Dia tuh cuma ngambil low doang. Kan syarat swing high apa? Ngambil high sebelumnya. Ya, baru dia turun. Ngambil low terdekatnya. Sedangkan yang di sini naik gak ada ngambil high sebelumnya. Yang di sini ini kan contoh high sebelumnya yang terdekat sama dia. High terdekat sama dia tuh. Belum diambil kan. Tapi langsung ngelakuin penurunan. Berarti ini adalah bukan swing high. Jadi kalau misal market naik ke sini, ini itu hanya apa guys? Break biasa. High biasa. Berarti itu hanya change of character biasa, bukan real change of character. Atau kalau misal inducement, ini bukan inducement. Bukan real inducement, tapi inducement biasa saja. Oke. Selanjutnya, itu tentang swing low. Swing low ya. Swing low.
Itu adalah kebalikan dari swing high. Jadi dia ngambil low sebelumnya lalu ngambil high terdekatnya. Paham? Apa perlu gue jelasin ulang? Halo, Masuk. masuk. Paham lah. Paham ya? Jadi kalau misalnya contoh terakhir lah di sini. Apakah ini swing high? Enggak. Bukan. Ini adalah bukan swing high. Ini hanya high biasa. Apakah ini adalah swing high? Iya, betul. Iya. Oke. Swing high. Apakah ini swing high? Karena ngambil low terdekatnya? Bukan. Kenapa? Nggak ngambil. Karena sudah ada Nggak Nggak buat ada high. high. Nggak ada high yang diambil sebelumnya. Oke. Berarti ini adalah bukan swing high. Berarti kita silangin aja. Apakah ini adalah swing high? Iya. Syaratnya swing high-nya ini valid ketika Ngambil low yang mana? Yang ini atau yang ini? Low yang mana? Ini apa ini? Yang satu atau yang dua? Dua. Benar. Yang lain gimana? Pada paham apa enggak tuh? Paham. Paham ya? Tidur. Apakah ini adalah swing high? Ini kan udah benar. Ini adalah swing high apa bukan? bukan. Bukan. Ini juga, aduh. Ini bukan, ini bukan, ini bukan. Benar? Betul. Lanjut, swing low. Apakah ini adalah swing low? Bukan. Kok bukan? Iya. Iya, apabila ada low yang diambilkan. Bukan. Udah. Kalau misalnya di sini ada high yang diambil lalu ada low yang diambil, berarti ini swing low. Pasti kalau ketika market seperti ini kan dia lakuin penurunan, pasti ada low lah di atasnya di sini. Misalnya ada low di sini yang dia ambil. Ada high, berarti ini adalah swing low ya. Oh, Simona. Ini apakah ada swing low di sini? Halo, apakah swing low? Bukan. Ini swing low bukan? Ya. Bukan itu, Mas. Iya. Kenapa iya? Kenapa Kan iya? ngambil low. Apakah dia ngambil high-nya? Dia nggak ngambil hack, Mas, soalnya dia, Mas. Enggak sih. Oh, iya. Berarti bukan. Ayo. Ya, kalau yang ini apakah swing low apa bukan? Ya. Ya. Nah, itu adalah swing low karena ada high ada low sebelumnya dan ngambil high terdekatnya. Yang adalah swing low. Apakah ini swing low? Bukan itu. Bukan. Jelas banget ya. Udah gak ngambil high terdekatnya, gak ngambil low terdekatnya. Ini juga bukan. Oke, berarti movement market hanya tuh seperti ini. Set. Ke bawah. Aduh, bentar. Aduh, gue mengsong, cok. Disuruh. Set. Jadi seperti itu doang. Berarti swing high di sini ibaratkan ini tuh kita lihat valid break change operator, lalu di sini ngambil inducement-nya, di sini yang ini nih ngambil inducement-nya, lalu penurunan. Dan kita bisa bilang yang low itu adalah yang ini, swing low ini adalah bos. Jadi ini adalah bos. Ya, berarti yang low ini bukan bos, ini bos, berarti kalian stop lah ya untuk nandain tentang bos yang salah ya. Harusnya udah bisa sekarang. Oke, hanya segitu materi kita malam ini. Semoga kalian semua sukses. Semoga bisa ya, cepat bisa. Amin, Mas El. Terima kasih. Terima kasih ya, Mas El.
Thank you yang udah mau join belajar, yang masih respon-respon tentang nanya-nanya, makasih banyak. Kalau misalnya ada pertanyaan yang masih kurang, bisa kalian tanyain aja di grup. Oke? Oke. Makasih Mas El.